Cukup, Bu. Ya. Oke, sorry. Oke, sudah terlihat. Oke, ini adalah kuliah perdana. Hari ini saya akan menjelaskan tentang nanti CPL, CPMK, kontrak mengajar, dan jadwal perkuliahan plus pengantar struktur bentang lebar. Ya. Kemudian kami ditugasi nanti pada saat penandatanganan kontrak kontrak perkuliahan itu biasanya dosen pengampu, tapi semester ini harus ada tanda tangan dari ketua kelas. Ya, saya minta nama ketua kelas, nama dan NIM ya untuk kelas A, B, C kan saya catat. Nanti pada saat luring saya minta tanda tangan begitu. Sorry. Ini berarti belum saya slideshow ya. Oke, saya minta tolong kelas A. Kalau belum tahu kelas B, nama ketua. Ya, Bu, kelas B. Ya, nama lengkapnya Oktalia Karisma Putri. Oktalia. Sorry, sorry. Oktalia Karisma Putri. Harisma. Nggih, pakai H. Ini, Nggih. name-nya. Dia 300 Hmm, 2100 hmm. 86, Bu. Saya kecilkan terlalu besar. Oke, terus yang kelas C, kelas C siapa? Halo, kelas C atau kelas D dulu, monggo. Langsung respon ya. Jangan ditinggal tidur saya. Halo, Arya Muzakir Nursyah Putra, Bu. Arya. Muzak kelas D, Bu. Oh, kelas D. Arya Muzakir Muzakir Nur Nur. Syah Putra. Oh ya, S gitu aja ya. Gitu. D 300. 2100224, Bu. 210224. Ini Iya. terus kelas, makasih Mas Arya. Gitu, Bu. Kemudian kelas A sama C, C sama A belum ada. Nanti kalau belum ada, ini saya lewati dulu. Tolong nanti saya di WA ya, biar tidak terlalu lama saya menunggu kalian respon. Ya, oke. Kelas C, ada yang jawab? Kelas C. Nanti tolong WA di grup Ini, ya. Bu, Ya, ini untuk kelas A, Kinan Fatia Ramadan. oke. Kinan, Fatia, Fatia, pakai H, Bu. Fatia. Fatia. Ramadan. Ini cewek apa cowok ini? Cewek, Bu. Oh, cewek. Ini, NIM-nya 66. ini. Nggih, Bu. Ya, kelas C sudah ada. Ini banyak ya kelas C loh. Kok nggak ada yang respon ya? Halo kelas C, mau WA atau langsung di sini?
WA saja, Bu. Oke, Nanti nah, oke, ya, makasih. Yang penting respon ya. Kalau saya tanya, jangan diem aja. Saya bingung nanti. Oke, terima kasih. Nanti ke kelas C saya tunggu ya. Oke, saya lanjutkan. Ini saya akan menjelaskan capaian pembelajaran lulusan. Maksudnya apa? Capaian pembelajaran lulusan itu adalah pada saat kalian nanti lulus, itu 1, 2, 3 ya ini adalah bekal pada saat kemampuan atau kompetensi pada saat kalian lulus. Ya, yang pertama itu menguasai cara berpikir ilmiah dan bertindak secara mandiri dan bertanggung jawab berorientasi pada problem solving. Jadi nanti kita pada saat mendesain struktur konstruksi 5 kita nanti tugasnya kan mendesain untuk struktur bentang lebarnya stupa 5 ya. Sehingga nanti kita melakukan problem solving di situ, pemecahan masalah untuk bangunan. Kebetulan stupa 5 itu adalah stadion. Sehingga bagaimana kita menyelesaikan struktur 5 bangunan stadion ya. Kemudian yang kedua, menguasai pengetahuan sains, teknologi, dan spasial pendukung bidang arsitektur. Nah, jadi ini jelas karena kita struktur 5 ya, nanti memakai teknologi yang sudah lanjut ya. Ini termasuk apa namanya? Stupa, maaf, struktur 1 sampai 4 itu kalian belajar struktur bentang pendek. Bentang pendek itu adalah struktur kolom balok ya. Nah, kalau ini nanti strukturnya menerus, bukan struktur kolom balok. Jadi ini sudah struktur lanjut dan ranahnya nanti kita sudah tidak berpikir menghitung berapa ketebalan kolomnya, besarnya baja dan seterusnya tidak, tapi ranahnya kita mempelajari prinsipnya saja. Ya, prinsip dan pengetahuan tentang material serta gaya-gaya yang bekerja pada struktur konstruksi 5 ini. Ya, jadi kalian tidak usah berpikir, Bu, nanti saya besarnya berapa ya, Bu? Nanti kalau bentangnya ini berapa, tidak bukan ranah kita karena ini pun kalau struktur lanjut itu sudah struktur rumit dan harus memakai computerized dan dengan sistem pabrikasi. Nah, kita ranahnya bukan di situ ya. Kita hanya mempelajari prinsip dan nantinya bisa mengaplikasikan pada desain arsitektur secara logis gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah mampu merancang karya arsitektur di tingkat bangunan dan kawasan. Nah, untuk struktur 5 itu biasanya bangunan-bangunan yang sifatnya monumental, ya, seperti stadion, kemudian museum, seperti kemarin itu bisa masjid itu termasuk ya. Kemudian apalagi ya? Museum, stadion. Terus ini misalnya contoh gedung DPR itu termasuk juga. Terus apa lagi ya? Misalnya sport center, kemudian seperti Sydney Opera House. Nah, itu termasuk bangunan-bangunan monumental. Jadi dia orientasinya adalah dia secara kawasan juga, walaupun bangunan itu adalah misalnya single, tetapi dia radiusnya untuk secara monumental itu bisa untuk landmark sebuah kawasan begitu. Oke, ini capaian pembelajaran lulusan. Nah, saya akan sedikit bercerita ya. Jadi kita tuh harus bersyukur ya. Jadi kita masih diberikan struktur 5 ya, sama struktur 4 high rise building. Jadi sudah banyak prodi-prodi arsitektur di beberapa perguruan tinggi itu tidak memberikan itu. Sehingga dia kalau di Jakarta, terus di kota-kota yang besar lah provinsi, mereka agak susah laku gitu. Karena kalau dapat proyek yang sifatnya high rise atau bangunan
apa namanya advance seperti ini mereka tidak bisa menangani. Jadi karena kita masih di bawah Fakultas Teknik ya, sehingga teknologi itu tetap kita pikirkan ya. Jadi kita tidak akan hapus gitu. Jadi kalau kalian kuliah di UNS ini tidak ada high res dan bangunan bentang lebar ini tidak dapat. Jadi kalau di sana karena orientasinya adalah arsitektur tradisional dan konservasi ya, sehingga ini sudah mulai dihapus gitu. Oke, jadi ini termasuk apa ya yang kita bisa jual lah gitu ya ke apa namanya pasar kerja kalian gitu. Oke, kita lanjutkan ke capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, jadi ini nanti yang akan kita pelajari yang pertama mengetahui dan memahami tentang struktur bangunan bentang lebar ya. Bentang lebar nanti ada beberapa jenis. Kemudian menganalisis konsep struktur bangunan. Nah, menganalisis ini adalah prinsip ya. Jadi agar mengetahui bahwa ini memakai pendekatan apa ya, dengan misalnya dengan perhitungan apa, misalnya eh, secara matematis ya. Jadi kalau untuk struktur bentang lebar itu biasanya dia bentuknya geometris. Ya, bisa dengan lengkung, kita belajar dengan kurva, dengan lingkaran, dengan setengah bola dan sebagainya. Misalnya dom dan sebagainya. Nah, itu pada saat kita menganalisis kita harus mengenal itu. Dan misalnya kita harus mengetahui konsepnya seperti apa, misalnya bisa dengan preseden ya, atau bisa saja itu bentuk-bentuk yang terjadi ya. Jadi kalau sudah bentuk untuk bangunan bentang lebar itu bentuknya bisa macam-macam ya. Kadang bisa kalau untuk cangkang ya itu kita bisa apa namanya metafor dengan bentuk-bentuk misalnya untuk cangkang telur, misalnya untuk cangkang apa namanya kura-kura, cangkang seafood dan sebagainya. Maaf, cangkang siput kok seafood ya. Kami sosodo ini. Kebiasaan makan seafood jadi keliru, mau ngomong siput jadi seafood gitu. Oke, kemudian yang selanjutnya mengevaluasi struktur bentang lebar. Jadi nanti ada beberapa tugas kalian mengevaluasi. Misalnya sekarang itu bentuk bentang lebar itu ada dua. Kadang-kadang pada saat kita memakai space frame, apa misalnya memakai struktur tenda ya, nanti kita belajar itu kadang-kadang yang dia berdiri secara struktural atau dia hanya merupakan estetis, hanya tempelan ada gitu ya. Karena pada saat kita nanti bekerja untuk struktur 5 ini targetnya adalah secara struktur, bukan hanya secara tempelan atau estetis. Nanti akan beda dia bekerja pada bangunannya gitu. Kemudian yang keempat, mengaplikasikan struktur bangunan pada desain. Nah, ini nanti kita kerjasama dengan struktur 5, biar kalian tidak pusing membuat dua gambar, ya. Jadi, kita mengambil salah satu bagian bangunan utama, ya. Apalagi kalau ini stadion, kan bangunannya malah cuma single, ya. Walaupun nanti mungkin ada bangunan pendukung, tapi hanya minimalis. Nah, kita langsung bisa mengaplikasikan. Sehingga nanti saya di bagian struktur, nanti saya akan mendetailkan untuk strukturnya di bangunan stadion begitu. Kalau untuk stupa, dia kan mulai dari apa konsep dan seterusnya. Nanti pada saat struktur detailnya itu yang menilai adalah struktur 5, biar kalian tidak terlalu berat gitu ya. Mungkin hampir seperti waktu struktur 4 ya. Saya kurang tahu kalau struktur 4 pakai stupa apa tidak. Nah, yang terakhir membuat modeling struktur bentang lebar. Nah, ini nanti untuk yang terakhir itu agar kalian itu lebih ringan ya. Kita membuat model bagaimana mengaplikasikan dalam model. Kita membuat maket plus membuat model 3 dimensi pakai gambar. Itu. Jadi belajar proporsi, kemudian belajar keterampilan ya. Itu di akhir perkuliahan. Namun untuk membantu kalian buat model di setiap mata kuliah itu nanti kita ada membuat model apa namanya maket studi ya, memakai bahan-bahan misalnya dengan tusuk gigi, misalnya dengan
kain kaos, dengan apa kertas untuk struktur lipat dan sebagainya. Nanti akan saya jelaskan. Oke, kemudian kita lanjutkan yang ketiga adalah kontrak mengajar. Ya, ini nanti boleh kalian mengusulkan ya, karena ini adalah kontrak mengajar itu tawar-menawar kita melakukan perkuliahan. Yang pertama, perkuliahan menggunakan daring atau Zoom dan luring. Daring itu diperkenankan 25% dan luring 75%. Kalau kepengen luring 100% sih boleh. Tapi kadang-kadang misalnya seperti kuliah perdana gini enaknya kan daring ya. Karena saya harus mengulangi 5 kali hanya pengantar kan kurang efisien gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, toleransi join group, misalnya daring, atau masuk kelas luring maksimal 15 menit setelah kuliah berlangsung. Jadi nanti kalau di kelas, saya sudah masuk, saya sudah 15 menit, nah setelah itu kalau telat nggak usah masuk, ya, daripada mengganggu perkuliahan. Karena saya harus sama saja kalian sudah terlambat terlalu jauh, lebih dari 15 menit. Kemudian yang ketiga, rajin mengikuti perkuliahan dan mengerjakan tugas. Ya. Oke, sebelumnya ya, untuk kelas saya itu bukan orang yang disiplin mati itu tidak ya. Jadi misalnya di kelas, karena saya itu menyadari saya juga pernah jadi mahasiswa, kelas kita kebetulan ada yang di H, ada yang di J, sehingga ada toleransi 15 menit itu mungkin untuk perpindahan ya. Tetapi misalnya kalian di kelas bawa minum, kemudian ngantuk, tidur itu malah saya bolehkan. Tapi tolong kalau HP nanti, ini belum saya tulis ya, HP dinonaktifkan gitu. Atau misalnya tidak dering lah gitu. Tidak mengganggu teman yang penting. Tidak ngobrol. Kalau ngantuk tidur saja. Saya malah memperbolehkan itu. Karena ngantuk itu sesuatu yang istilahnya tidak bisa ditahan ya. Itu nikmat tersendiri harus disyukuri gitu. Kalau misalnya kalian pas habis lembur ngantuk, ya yang penting masuk kelas itu sudah saya hargai ya. Bawa minum boleh ya. Kalau bawa makan ya mungkin boleh kalau nanti pada saat kita praktek ya. Tapi kalau pada saat kuliah mungkin mengganggu konsentrasi ya. Jadi ini kita nanti ada kelas untuk praktek gitu. Kemudian nomor 4, nilai akhir merupakan hasil nilai tugas UTS dan UAS. Nanti ada tugas individu dan kelompok, ya. Kemudian